Oke, selamat datang di podcast seri Bahasa Indonesia kali ini. Nah, podcast kali ini menarik sekali karena kita akan membahas berkaitan dengan isu terkini bahasa Indonesia. Untuk tema kali ini kita akan membahas bahasa merupakan cerminan bangsa. Kali ini senang sekali saya ditemani dua narasumber. Yang pertama adalah Kak Miu. Kak Miu ini merupakan mahasiswa BIPA yang berasal dari Jepang di Malangkucetsuara. Kemudian Bu Mauris, beliau merupakan dosen Filkom Universitas Brawijaya. Oke teman-teman, bahasa merupakan cerminan bangsa. Jadi bahasa tidak hanya sebagai komunikasi sehari-hari ya, tapi kita bisa lihat bagaimana cerminan dari seorang itu ketika berbahasa, seperti itu. Sebelum kita bahas lebih jauh berkaitan dengan tema kali ini, kita kenalan dulu ya dengan narasumber podcast kali ini. Silahkan berkenalan. Halo, saya Miu Uehara dari Jepang. Saya belajar bahasa Indonesia di ABM dari tahun lalu. Silahkan. Halo semuanya, saya Mauris. Saat ini saya merupakan seorang pengajar di Fakultas Ilmu Komputer dan dulu kebetulan pernah berpengalaman untuk mengenyam studi di Taiwan. S2 di Taiwan ya Bu ya. Betul. Berarti belajarnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya. Oke. Nah, teman-teman, di tengah arus globalisasi ini sebenarnya bagaimana sih ya peran bahasa ini untuk menunjukkan cerminan bangsa seperti itu? Oke, saya akan tanya dulu ke Kak Miu. Satu hal ketika Kak Miu ingin belajar bahasa Indonesia apa? Satu hal. Iya. Apa ya? Ketika saya memilih bahasa, saya tertarik dengan budaya Asia dan ketika itu menurut saya budaya Indonesia dan bahasa Indonesia itu sangat menarik. Oke. Yeah. Jadi kemudian pandangan ingin belajar bahasa Indonesia ini karena budaya itu tadi ya. Iya. Mungkin satu budaya yang dianggap menarik menurut Miu, budaya Indonesia. Okay. Makanan Indonesia. Oh, makanan. Oke, padahal di Jepang makanannya juga enak loh. Oke. Oh, tadi ya dari Iya. makanannya ya. Oke. Nah, kemudian Bu Mauris, ketika Bu Mauris S2 di Taiwan ya, belajar bahasa Inggris, kemudian belajar bahasa Mandarin juga. Kira-kira berkaitan dengan budaya juga belajar nggak Bu? Secara Budaya di sana. di Taiwannya ya, secara nggak langsung kita harus belajar nggak mau juga ya. karena ngikutin gaya hidupnya mereka dan seterusnya. Oke. Tapi kira-kira ketika banyak berkomunikasi di sana ya menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, maksudnya dari cara berbahasa itu pengaruh nggak Bu ketika kembali ke Indonesia? Untuk pengaruhnya sih sedikit ya berpengaruh karena kurang lebih kan kita mungkin Taiwan sama-sama Asia gitu ya, budaya-budaya yang masih kalau kita bilang ke arah timur-timuran gitu tuh masih oke lah. Kalau budaya barat kan mungkin kalau sesama umur yang lebih tua dianggap umurnya sama nih gitu kan, jadi cara bahasanya lebih santai. Nah, tapi kalau mungkin di Taiwan sudah kecampur dikit nih sama barat, tapi ketika kembali ke Indonesia ternyata kita nih sama-sama Asia loh gitu. Ternyata ada beberapa hal yang mirip gitu ya. Oke. Kemudian kita tahu ya fenomena bahasa Indonesia ya, mungkin juga Miu juga tahu ya, berkaitan juga penggunaan misalnya kalau di Indonesia ada bahasa Gen Z seperti bahasa Jaksel yang dicampur dengan bahasa ini, itu gimana Miu? Menurut pandangannya Miu? Fenomena bahasa tersebut. Itu sulit untuk orang Jepang karena Oke. iya. Di APM saya belajar bahasa Indonesia yang formal. Jadi ketika keluar dari kampus, orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa gaul. Jadi itu salah satu hal yang orang asing membuat sulit untuk belajar atau paham bahasa Indonesia. Oke, jadi karena itu ya, kalau Gen Z sekarang kan gitu ya Bu ya, mahasiswa Dicampur-campur. dicampur-campur. Oke. Kalau Bu Mauris sendiri gimana Bu menyikapi fenomena tersebut? Kalau kita sebagai generasi yang harus mengikuti ya, Iya. tapi memang kadang tuh singkatan-singkatannya tuh kayak
aneh gitu dicerna apa ternyata campuran pakai bahasa Inggris gitu kan. Ada tuh satu kata tuh RIS gitu. Kamu RIS banget sih. RIS, ternyata RIZZ. Itu keren, artinya cool gitu. Dia kan bilang cool aja. Mereka anak-anak sana RIS. Kita harus cepet ya adapt sama mereka, kalau enggak kita nggak bisa komunikasi sama anak-anak itu. Iya. Apalagi mahasiswa di UB ya, Mbak Miu. Jadi memang kadang saya juga berpikir kata di kelas apa ya, saya memang loadingnya, oh ternyata ini artinya saya harus cari dulu seperti itu ya. Kalau di Jepang gitu ada nggak misalnya kalau bahasa gaul di Jepang gimana? Iya, di Jepang juga ada bahasa gaul, tapi apa ya, budaya dan bahasa Jepang itu sangat kuat di Jepang. Jadi ya kami tidak bingung. Iya luar biasa memang. Oke. Nah, ketika Miu belajar bahasa Indonesia, apakah ada pengaruh penggunaan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari? Itu tidak ada, karena ketika saya belajar di Jepang, apa ya, bahasa Jepang itu sangat kuat. Jadi misalnya di tempat umum, apa ya, pasti ada huruf bahasa Jepang. Oke. Jadi ya tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh ya. Oke aja ya. Iya. Ketika misalnya Miu akan mengirimkan pesan melalui WA atau misalnya update di media sosial, terpengaruh nggak ketika belajar bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, bahasa asalnya Miu? Apa ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, karena mungkin tadi penguatan tadi ya. Kalau di Jepang sendiri sebenarnya belajar bahasa Jepang itu dari kurikulum sekolah mulai dari kelas bahasa Jepang itu mulai dari SD kelas. Mulai dari SD, oke. Sebenarnya juga sama ya Bu Mauris ya, di Indonesia juga sejak SD. Kalau Bu Mauris sendiri gimana? Bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ketika pengaruh sehari-hari penggunaan bahasa Indonesia gimana Bu? Kalau mungkin dari bahasa Inggris terlebih dahulu ya, kebetulan kan mungkin ada, kalau di Indonesia SD-nya memang ada ya mata pelajaran dulu, mungkin sampai sekarang pun juga mungkin kita ngiranya dulu pas belajar bahasa Inggris tuh jadi suatu kewajiban gitu loh, nanti biar kuliahnya bagus. Oke, kita belajar bahasa Inggris. Nah ini kalau bahasa Mandarin kan konteks yang beda ya. Saya pelajarin bahasa Mandarin karena memang kebetulan ya kebutuhan studi tersebut, meskipun walaupun program studi saya dalam bahasa Inggris gitu kan, tapi nggak mungkin dong kita ke negara orang terus maksa mereka saya mau beli dong itu satu, kan enggak gitu. Kita harus belajar bahasanya mereka ya. Dan yang saya pelajarin pun juga mungkin kosakata sehari-hari yang paling enggak bisa bantu saya hidup lah ya. Di sana. Kayak gitu. Jadi kalau memang loading pasti perlu loading juga sih gitu, bahasa Indonesianya apa ya dipikiran, baru pelan-pelan ditranslatein ke Mandarin seperti itu. Oke. Jadi nggak berpengaruh sama sekali ya. Kadang juga kalau kita dominan, saya juga gitu ke mahasiswa. Kalau misalnya Anda dominan baca media sosial yang banyak bahasa gaul, ya otomatis ketika komunikasi secara langsung kita juga paling enggak juga menggunakan bahasa gaul itu gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah cerminan kepribadian. Miu ketika datang ke Indonesia, Miu pasti tahu bahwa banyak orang Indonesia. Dan ada yang berbicara kasar mungkin, ada yang halus mungkin. Nah itu pandangan Miu bagaimana? Oh ternyata orang Indonesia seperti ini ya, atau bagaimana Miu? Apa ya, ketika itu saya belum tahu ada bahasa gaul dan itu bahasa Jawa. Jadi apa ya, saya tutkan dan tidak paham ini bahasa apa. Iya, ini saya belum pernah belajar bahasa Indonesia seperti itu, jadi saya tidak bisa paham sama sekali itu. Berarti memang Indonesia ini variasi banyak ya Miu ya, dibanding Miu di Jepang ya. Oke. Kalau Bu Mauris ketika dulu di Taiwan, mungkin kalau di Indonesia udah tahu ya, kadang kan orang mengumpat bahkan ada juga yang memanggil bestinya itu dengan bahasa makian, mereka nggak masalah. Tapi kalau gimana Bu waktu di sana? Di Taiwan pun juga kebetulan karena saya itu kan S2 ya pasca sarjana, dan saya juga banyak sekali teman-teman dari Indonesia yang belajar S1. Nah, sedangkan kalau program S1 kan memang programnya full bahasa Mandarin gitu. Jadi kadang misalnya kita lagi kayak jalan keluar gitu kan ke pasar malam segala macam, saya tanya nih, itu kok ngomong apa sih, bahasanya kok agak asing gitu. Karena saat itu juga saya pun Mandarinnya juga agak kurang gitu. Ternyata dia bilang, aku juga nggak paham lah.
kan itu bahasa Mandarin juga, Iya, kita tuh iya. bahasa Cina juga bahasa Taiwan. Enggak, dia pakai bahasa daerah sini gitu. Mungkin kalau kita bilang bahasa Jawa gitu lah ya, bahasa orang-orang situ. Dan itu ada satu ketika lagi mungkin pas kita udah kayak mulai masuk kayak ke gang-gangnya gitu, tuh ada kayak biasalah bapak-bapak yang kerja gitu kan sama temen, sama kolega temennya juga ngomong bahasa yang nadanya agak tinggi tuh. Saya kaget tuh, itu marah-marah. Saya tanya kan, oh iya tuh dia kalau namanya orang Jawa misuh tuh katanya. Iya. Ya, saya kan nggak paham juga gitu. Ternyata memang sama sih ya di bahasa di daerah manapun ada bahasa seperti itu. Kalau di Jepang pun ada nggak misalnya kalau marah itu dia akan nada tinggi atau umpatan gitu, Miu? Ya ada. Ada ya. Oh berarti setiap bahasa ada, cuman mungkin variasi di Indonesia ini banyak ya, Miu ya. Oke. Nah, menurut Miu apa manfaat utama dari penguasaan bahasa asing? Maksudnya kalau Miu kan penguasaan bahasa Indonesia ya, dari segi personal maupun dari segi akademis mungkin. Atau mungkin dari Bu Mauris dulu. Oke, mungkin kalau belajar bahasa asing gitu ya, manfaat untuk yang saya rasakan mungkin pertama kita bilang mungkin dari bahasa Inggris dulu kali ya Bu ya. Kalau bahasa Inggris mungkin kan untuk segi kerjaan, profesionalisme gitu kan pasti ditanyain mau kalau di Indonesia mau ngelamar kerja yang diminta sertifikat TOEFL dulu. Oke, malah kerjanya juga dalam bahasa Indonesia. Ternyata di Taiwan juga seperti itu Bu. Kalau buat orang asing ingin bekerja di Taiwan, kita harus memberikan sertifikat profisiensi ya namanya seperti itu. Iya pun dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasanya mereka Taiwan tuh ternyata juga ada. Setahu saya juga ada ya sertifikat bahasa Indonesia juga. Ada UKBI kalau di Indonesia ya. Tapi kan saya juga nggak pernah. Saya belum pernah nyoba gitu. Nah kebetulan kalau yang Mandarin tuh saya juga awalnya ya gak minat ya gitu kan. Tapi karena kebutuhan studi tersebut, ternyata tuh bahkan saya di Taiwan ya Bu ya. Di Taiwan dan di Cina tuh bahasanya beda Bu Mandarinnya. Oh beda. Kalau di Taiwan tuh namanya tradisional Mandarin, kalau di Cina malah simplified Chinese, dan itu cara penulisannya pun berbeda. Nah, bahkan saya sampai saat ini belum bisa nulis dalam Mandarin. Cuman berbahasa cuma aja, ngomong aja. Dan menurut saya untuk manfaat ke depan sih ya buat menambah skill aja kali ya, dan juga mungkin kalau ada kesempatan atau untuk menggunakan Mandarin mungkin ya bisalah saya gitu sedikit-sedikit, meskipun sekarang pasti udah lupa sih. Tapi kalau saya boleh share aja teman-teman yang terutama yang memang udah S1 di Taiwan, teman-teman dari Indo tuh akhirnya mendapatkan lapangan pekerjaan karena mereka memang fluent gitu di Mandarin, dan itu terbuka banyak sekali. Terima kasih Bu Mauris. Bagaimana? Iya, kalau untuk personal setelah belajar bahasa Jepang, teman saya lebih banyak daripada sebelum belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau profesional, saya belum pernah bekerja di perusahaan yang digunakan bahasa Indonesia. Tapi menurut saya, setelah belajar bahasa Indonesia, bisa bekerja di kedutaan, dan LPK, TSK, dan bisa menjadi guru bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Iya. Di Jepang S1-nya bahasa Indonesia ya? Iya. Oke, jadi memang manfaatnya memang banyak sekali ya. Tadi Bu Mauris juga bilang ternyata kalau kita bisa menguasai bahasa Mandarin, kalau mau kerja di sana juga bisa ya, seperti itu. Nah, ketika kita belajar bahasa asing, otomatis kita harus juga mempertahankan bahasa asal kita ya, sama Miu dan Bu Mauris. Miu mempertahankan bahasa Jepang itu. Bagaimana cara Miu mempertahankan bahasa Jepang itu agar tidak dominan bahasa Indonesianya? Saya tidak lupa bahasa Jepang. Itu aneh. Iya, tapi ketika berkomunikasi mungkin apakah mungkin mungkin setiap hari saya bisa mendengarkan lagu Jepang ya, atau melihat film Jepang ya misalnya, atau gimana? Itu karena dari sejak kecil saya menggunakan bahasa Jepang, jadi saya tidak pernah lupa bahasa Jepang. Tetapi kalau berkomunikasi tidak apa-apa, tapi ketika menulis ada banyak huruf seperti kanji, mungkin minimal kami harus ingat 2000 kanji. 2000 kanji ya, luar biasa. Itu. Wah, luar biasa ya. Kalau Bu Mauris gimana Bu? Waktu ke sana pasti belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, mempertahankan bahasa Indonesia itu. Kadang kan kalau sekarang tuh anak-anak seneng ya kalau bahasa Inggrisnya gimana Bu?
Oke, nah mungkin bener juga ya kalau Miyu nggak pernah merasakan, saya sempat merasakan kadang lupa kosakata di bahasa Indonesianya. Oke. Akhirnya saya ngomong di contoh ya di kampus kami dulu tuh ada restoran vegetarian gitu kan, karena sebagai muslim kita harus cari yang halal gitu kan. Kan kalau ngomongnya enak tuh restoran vegetarian gitu, panjang ya. Ternyata tuh bahasa Mandarin tuh ada kami namanya restoran Fuhui gitu. Ke Fuhui yuk makan gitu. Jadi kita menggunakan kosakata itu secara terus menerus. Tapi kebetulan untuk mungkin mempertahankannya ya Bu ya, kalau di contoh di Taiwan tuh kayak perhimpunan pelajarnya tuh cukup kuat gitu. Jadi memang ketika di kelas kita full in English, atau kadang kalau ketemu profesor kadang Mandarin sedikit gitu. Nah ketika udah kelar nih akademis kelas, kita makan bareng-bareng atau mungkin masak bareng-bareng sama teman-teman Indonesia, ya udah kita kembali lagi ke cowok-cowoknya juga. Ke bahasa Indonesia. Itu pemertahanannya seperti itu sih. ya. Ya memang ya tantangannya kalau misalnya kita banyak dominan menggunakan bahasa asing, ya memang tantangannya mempertahankan itu ya memang sulit. Terbiasa, bener tadi Miyu mengatakan kadang menulis itu apa ya kosakatanya, sama juga Bu Mauri seperti itu. Oke. Ya memang terkadang juga orang Indonesia juga nggak tahu ya perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri, kadang mereka juga bangga sekali bisa menggunakan bahasa asing. Oke. Nah kemudian Miyu, kira-kira menurut Miyu apa yang bisa Miyu lakukan agar bahasa Jepang yang tadi lupa-lupa tadi agar selalu diingat, gimana kira-kira? Kalau saya sering chat sama teman-teman Jepang, dan sekarang saya membantu atau asisten bahasa kelas bahasa Jepang. Ya, jadi saya posisi saya tidak boleh lupa bahasa Jepang. Jadi asisten bahasa Jepang itu tadi ya, biar juga nggak lupa huruf kanjinya ya. Oke. Kalau Bu Mauris gimana Bu? Dulu kebetulan sama juga mungkin sama pengalamannya Miyu, kebetulan di kampus kami ada namanya Profesor Victoria Rao. Beliau memang minatnya di profesor linguistik. Jadi dan kebetulan minatnya beliau ada di terutama bahasa Indonesia. Beliau fluent sekali, dan ada Bu di kampus kami itu mata kuliah yang dibuka untuk teman-teman S1 yang lokal Taiwan, namanya Beginning to Indonesia atau dasar-dasar bahasa Indonesia. Dan Profesor Victoria ini mengumpulkan teman-teman Indonesia untuk menjadi asisten juga gitu. Jadi seru sih gitu. Kami sebagai udah capek kan di kelas, sudah setelah bahasa Mandarin, bahasa Inggris terus ada kita menjadi asisten di mata kuliah tersebut sama teman-teman Indonesia yang lain. Kita ngajarin anak-anak Taiwan tentang bahasa Indonesia. Di situ sih mungkin jadi refresh ya, semacam back to Indonesia ya, kembali ke Indonesia. Kembali ke lidah kita Indonesia gitu. Mirip. Oke. Menurut Miyu, bagaimana peran bahasa dalam memperkuat identitas budaya suatu bangsa ini? Mungkin kalau contohnya di Jepang ya, mungkin gimana perannya? Kalau Jepang sangat kuat, bahasa Jepangnya sangat kuat. Walaupun ada itu dialek, dasarnya sama dan furunya juga sama. Jadi itu karena kuat kami. Kuat dia. Iya, sangat kuat. Sebenarnya juga kita harus menyontoh orang Jepang ya, kuat, maksudnya kuat bahasanya di sana seperti apa. Bahkan memang ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di ilmu komputer, bahkan di Jepang itu ada istilah sendiri yang mereka punya, sementara kita pasti ambil istilah asing kalau di Indonesia. Karena perkuat itu tadi ya, untuk menjaga identitas budaya itu tadi ya. Bu Mauris gimana berkaitan dengan mempertahankan bahasa Indonesia ketika digempur dengan bahasa asing dan seterusnya, gimana Bu? Menurut saya karena kan ada istilah namanya bahasa ibu seperti itu ya, mother language kita memang bahasa Indonesia. Namun saat ini tuh saya ngerasa kadang kalau udah pakai contoh nih kayak iseng nulis caption tapi kita siapa bahasa Inggris udah ngerasa keren gitu loh. Iya betul. Tapi kembali lagi kan cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi terutama dengan teman-teman dekat, keluarga kan harus kembali lagi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi memang segitu pentingnya loh gitu. Bahkan kalau saya boleh share juga nih, kakak saya ada di luar negeri, betul, domisili di luar, menjadi namanya diaspora, ya. Dan keponakan saya memang ada di luar dan mempelajari bahasa sana gitu. Tapi udah ketika masuk rumah
brek, pintu ditutup, ya udah komunikasinya harus memang dalam bahasa Indonesia. Oke, untuk mempertahankan itu tadi iya, mungkin itu buat jadi contoh juga kan buat kita di Indonesia ngapain sih pakai bahasa Inggris gitu. Iya, oke. Iya. Kemudian mungkin pesan ya, Miu, pesan untuk orang Indonesia ketika dia belajar bahasa asing yang bisa dibagikan kepada orang Indonesia, bahwa menariknya bahasa Indonesia itu seperti apa? Menarik ya. Iya. Mungkin apa dari kosakatanya atau dari variasinya atau bagaimana, Miu? Iya, kalau ketika belajar bahasa Indonesia, apa ya, saya pikir dulu kosakatanya kadang-kadang mirip sama bahasa Inggris, dan ya tata bahasanya juga, tapi iya memang sulit. Oke. Kalau Bu Mauris, pesan untuk teman-teman ketika sebenarnya kalau bahasa itu identitas ya kan, dan itu cerminan budaya. Gimana ketika Bu Mauris di luar negeri bisa, oh aku ini loh orang Indonesia, gimana Bu? Terkadang mungkin dari saya juga ngehimpun aja kali ya dari review-review teman-teman luar negeri nih, katanya kalau denger bahasa Indonesia tuh cantik. Oh gitu ya. Nadanya bagus gitu. Karena ya mungkin ya nggak mengesampingkan bahasa-bahasa dari negara lainnya juga. Katanya kalau dia bilang karena kalau di bahasa Indonesia kan apa yang tertulis itu yang diucapkan gitu kan. A ya A, I ya I gitu. Katanya mereka katanya lebih mudah Miu gitu. Katanya ya dibanding, terus dia bilang ya itu nadanya cantik dan katanya emang ketika orang Indonesia berkomunikasi tuh nyaman di telinga mereka gitu. Itu kata orang luar gitu kan. Nah, jadi kita ketika mendengar review yang positif itu, oh jadi saya jadi bangga dong gitu. Ya udah kita mulai berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bahkan tuh di dalam kelas gitu. Kita ajarin juga mereka. Tapi memang kalau belajar bahasa Indonesia, Miu juga dan mungkin Bu Mauris waktu pas ditanya, penting hal yang sederhana ya. Nggak ribet, misalnya kalau memang kita orang Indonesia, oh ternyata, tapi terkadang menurut kita bahasa itu sederhana, tapi menurut Miu dan orang asing mungkin itu agak ada kompleks seperti itu ya, Miu ya. Contohnya apa, Miu, misalnya yang kayak Miu anggap kompleks? Apa ya, mungkin pronunciation. Pronunciation emang berbeda ya Bu ya. Iya. Kami di bahasa Jepang tidak ada L dan R. N dan R. L dan R. Oh, L dan R ya. N, G, M semua sama kalau bahasa Jepang. Oh begitu, iya. Tapi ya saya ajukan applause sekali ya Miu. Maksud saya tertarik sekali. Bahkan tadi saya ngobrol Bu Mauris, saya pengen keluar dari Jepang seperti itu, kan tuh belajar bahasa Indonesia. Bahkan di orang sendiri, saya pengen ke Jepang, ada Indonesia, ada juga ya Bu Mauris ya. Oke. Tapi kembali lagi, bahasa itu adalah identitas. Saya pikir meskipun orang Indonesia bisa menguasai bahasa asing, sama Miu juga bisa menguasai bahasa Indonesia, tapi tidak bisa terlepas bahwa Miu orang Jepang dan kami juga orang Indonesia. Tadi seperti tadi, saya pikir juga itu menarik ketika ada tadi Bu Mauris cerita statement bahwa orang asing menganggap bahasa Indonesia itu indah gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk penutup kali ini, sesi podcast kali ini, Miu ada pesan untuk orang-orang Indonesia terkait mempertahankan dari bahasa Indonesia sendiri? Silahkan. Oke, Bu Mauris dulu deh. Kalau saya mungkin ya belajar bahasa dan budaya dari luar sebanyak-banyaknya ya, tapi jangan lupa kembali bahwa kita memang orang Indonesia gitu kan, bahkan orang luar pun juga menganggap budaya kita luar biasa sekali, bahasa kita tadi bilang indah katanya. Nah, mungkin itu buat jadi juga buat teman-teman untuk lebih mencintai si bahasa kita dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Oke, Miu silahkan. Iya, kalau menurut saya bahasa Indonesia itu ya sangat indah dan ya menarik. Jadi, tapi menurut orang asing, saya ingin orang Indonesia menggunakan lebih banyak bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Iya, supaya kami juga bisa paham. Oke, Oke teman-teman, bisa kita cukupkan podcast kali ini. Jadi itu tadi ya, jadi bahasa merupakan cerminan budaya, bahasa merupakan identitas budaya dimanapun kita berada. Jangan lupa bahasa ibu kita. Terima kasih Bu Mauris, Miu, semoga tetap kerasan ya di Indonesia ya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan saya juga bisa jalan-jalan ke Jepang. Bu Mauris ya, oke. Terima kasih Bu Mauris dan Miu. Sampai jumpa lagi teman-teman di podcast edisi selanjutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oke, sampai jumpa lagi.